Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryanti Pujasuti dan teman saya Wahyu Anggraini. Di sini kami dari Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ingin memberikan sedikit informasi dan sedikit ilmu mengenai identifikasi potensi usaha. Peluang usaha merupakan suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok mendapatkan suatu kesempatan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencari peluang usaha yaitu informasi terhadap minat dan daya beli konsumen, informasi seluk-beluk pemasaran produk atau jasa, informasi mengenai penjualan produk atau jasa, informasi mengenai produk dan jasanya, informasi mengenai manajemen usaha, informasi mengenai modal usaha, informasi mengenai tenaga kerja, informasi mengenai perawatan peralatan, informasi mengenai administrasi pembukuan, informasi mengenai penelitian pengembangan dan sumber informasi peluang usaha. Lalu, ada dua kelompok memperoleh sumber informasi peluang usaha, yaitu secara primer dan juga sekunder. Untuk primer, itu merupakan konsumen atau pelanggan, pedagang, perantara, penjual, eceran. Kalau informasi melalui informasi sekunder, yaitu melalui catatan internal wirausaha, pemerintahan, data biostatik, kamar dagang atau industri kadin, dan media massa. Mengidentifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya alam atau SDM-nya, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Lalu, bagaimana dengan caranya? Itu dapat dilakukan melalui belajar ilmu manajemen usaha, meminta jasa konsultan manajemen, ataupun juga dapat meminta jasa keluarga dan kenalan yang pintar dalam berusaha. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi peluang usaha? Yaitu dengan cara waktu peluncuran produk yang tepat, desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli ataupun pelanggan, strategi distribusi yang tepat, mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan, optimis dan citra positif dalam usaha. Lalu juga ada sumber daya manusia atau SDM yang cukup dan baik, manajemen produk yang baik, pemasaran produk yang tepat, dan pengalaman pengelolaan usaha. Menurut Dr. Richard Watts mengemukakan pendapatnya tentang cara identifikasi peluang usaha dengan cara percaya dan yakin bahwa usaha yang kita lakukan, lalu menghapus kata mustahil dan kata tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak perlu dicoba dari kesahan pikiran maupun pembicaraan. Lalu, janganlah tradisi lingkungan yang statis akan melumpuhkan pikiran wirausahaan. Lihatlah peluang-peluang usaha untuk menjadi besar. Tradisi lain yang kurang menunjang peluang-peluang usaha adalah etos kerja yang rendah dan terlalu bersantai. Setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha sendiri dengan baik ataupun dengan lebih baik? Itu dapat diterapkan kepada diri sendiri setiap harinya. Kemudian kamu juga dapat bertanya dan dengarkanlah. Dengan bertanya dan mendengarkan, maka wirausahaan akan mendapatkan bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Ingat, orang besar memonopoli kegiatan bicara. Kemudian kamu dapat memperluas pikiran Anda, bersemangatlah, bergaullah dengan orang-orang yang membuat Anda mendapat gagasan-gagasan peluang usaha. Lalu juga ada dua komponen membuka peluang usaha. Yang pertama, peluang usaha yang dapat diharapkan dan juga peluang usaha yang tersedia. Persiapan dalam melaksanakan analisis usaha. Meneliti luas usaha yang dipilih, bentuk usaha, jenis usaha yang ditekuni, mengenal informasi usaha yang diterima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Berikut merupakan persiapan dalam melaksanakan analisis usaha. Lalu, apa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam peluang usaha? Yaitu beberapa langkah-langkah yang menjadi peluang usaha, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, menyediakan modal, mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan prasarana, bahan baku, menetapkan lokasi, menetapkan metodologi, menetapkan teknologi usaha, dan juga menetapkan manajemen dan mencari mitra usaha yang tepat. Lalu,
Bagaimana kita menganalisis peluang usaha? Itu dapat diawali melalui analisis SWOT. SWOT ini yaitu ada S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunity peluang, dan T, threat dan ancaman. Di mana dalam SWOT ini di bagian strength atau kekuatan adalah suatu kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggulan dari suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi pesaing. Misalnya, jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologinya, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Lalu juga ada weakness atau kelemahan. Yang merupakan kelemahan di sini adalah suatu kondisi internal yang menghambat keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Contohnya, jika perusahaan tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan harus meneliti kekurangan-kekurangan yang dimiliki yang berhubungan dengan sektor pemasarannya. Lalu juga ada opportunity atau peluang, yang merupakan suatu kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan yang dapat memberikan peluang berkembangnya organisasi di masa depan. Di mana dalam opportunity adalah sebuah alat analisa yang digunakan untuk mencari sebuah peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi dapat berkembang di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada threat atau ancaman, yang merupakan suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Jika tidak ada segera diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Lalu, di sini juga ada proses analisis peluang usaha secara sistematis, menentukan tujuan usaha, mengumpulkan fakta, mengadakan analisis mengenai fakta-fakta ataupun data-data informasi, merumuskan secara tegas, tepat, dan tanggung jawab, merumuskan berbagai alternatif, merumuskan secara strategis, merumuskan rencana taktis, menyusun anggaran belanja, menganalisis peluang usaha berdasarkan produk ataupun jasa, menganalisis bidang produk. Lalu, ada 3 kualifikasi produk, di mana itu ada produk primer, sekunder, maupun tersier. Produk primer itu sebagai pengendalian SDA, sumber daya alam. Kalau misalnya untuk produk sekunder sendiri itu ada merupakan pengelolaan atau proses bahan baku. Lalu juga ada produk tersier yang merupakan peralatan dan pelayanan jasa. Tujuan diadakannya analisis terhadap jenis produk tersebut yaitu untuk dapat memenuhi keinginan dan minat konsumen dan juga dapat menenangkan persaingan, meningkatkan jumlah penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, dan juga mencegah kebosanan konsumen. Lalu juga ada prosedur menganalisis risiko, yang dimana dalam prosedur menganalisis risiko tersebut ada tujuan dan sarana usaha, meneliti alternatif risiko, merencanakan dan melaksanakan sebuah alternatif, taksiran risiko usaha, mengumpulkan informasi usaha, mengurangi risiko usaha, dan dari hal-hal tersebut kita dapat melakukan prosedur menganalisis risiko yang sedang terjadi. Lalu risiko usaha dapat diatasi dengan cara apa? Nah, berikut ada beberapa cara kita menangani risiko usaha, yaitu dengan cara keahlian mengambil risiko dalam usaha, risiko diketahui sebelumnya, risiko pertengahan usaha, risiko inisiatif dalam usaha, risiko diasuransikan, risiko usaha yang tidak diasuransikan, risiko dalam persaingan, risiko dalam keuangan usaha, risiko dalam pemasaran. Lalu juga ada tujuan pengembangan ide dan peluang usaha, di mana dalam tujuan pengembangan ide dan peluang usaha ini juga terdapat ide dalam pembuatan produk atau jasa yang diminati konsumen, ide dalam pembuatan produk atau jasa dalam memenangkan pesaing, ide dalam pembuatan dan menyalahgunakan sumber produksi, ide dapat mencegah kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk, juga dapat ide dalam pembuatan desain. Selanjutnya itu juga ada langkah pengembangan ide dan peluang usaha. Di dalam langkah pengembangan ide dan peluang usaha tersebut, ada tetapkan dahulu
dengan jelas pengembangan ide yang akan diusahakan. Lalu, tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha. Berupaya supaya karyawan memahami setiap perkembangan ide. Buatlah dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Kemudian, Anda juga dapat memberikan penghargaan kepada karyawan agar prestasi pengembangan ide usaha menjadi obsesi. Kemudian, Anda juga dapat melakukan upaya agar para karyawan perusahaan tersebut dapat membangkitkan semangat sehingga adanya peluang usaha untuk berkembang. Contoh pengembangan ide dan peluang usaha, yaitu ada bidang usaha perawatan komputer, bidang usaha pembekalan, bidang usaha promosi penjualan, bidang usaha angkutan, bidang usaha pelayanan SDM atau sumber daya manusia, bidang usaha cenderamata, bidang usaha pengkreditan, bidang usaha olahan, bidang usaha rekrutmen, bidang usaha tata boga, dan bidang usaha lainnya. Sekian informasi dan ilmu yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.